بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua kesuksesan yang kita raih, semua kenyamanan yang kita nikmati itu murni karunia ilahi. Jangan sampai ada yang sombong seperti Qarun, yang merasa apa yang dia capai adalah hasil keringat dia, yang merasa bahwa apa yang dia raih adalah karena usaha dan ilmu yang dia miliki. Tatkala Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, aku bisa sukses kayak gini karena aku punya ilmu, kata Qarun. Bagaimana akhir hidup Qarun? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Allah jadikan bumi ini menelan Qarun dan rumahnya. Sampai hari ini Qarun masih dikenang. Setiap ada harta yang ditemukan dalam tanah, mereka mengatakan harta Qarun. Bukan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, untuk makhluk termulia yang pernah menginjakkan kakinya, memberikan kabar gembira, menjelaskan tentang ancaman Allah yang diutus sebagai rahmatan lil alamin, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat untuk beliau bersambung untuk keluarganya, untuk istri-istrinya, untuk putra-putrinya, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, sebuah kesempatan yang indah saya bisa berjumpa dengan mereka yang lebih dahulu menyembah Allah, mereka yang lebih dahulu meletakkan keningnya di bumi Allah Jalla Jalaluh. Semoga perjumpaan kita ini berlanjut dengan perjumpaan di surga Allah Jalla Jalaluh. Pintar tapi bodoh cukup sebagai keutamaan ilmu. Nggak ada yang mau disebut bodoh, nggak ada. Walaupun dia bodoh. Orang bodoh kalau dikatakan kamu bodoh, marah dia. Padahal dia bodoh memang. Ini cukup sebagai fadilatul ilm. Ahibati fillah, Allah menciptakan manusia dalam wujud yang paling sempurna. Di surat At-Tin yang sering kita baca, apa kata Allah? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam penciptaan yang paling sempurna. Coba antum bercerminlah. Mungkinkah antum jamaah merubah posisi mata? Kayaknya matanya nggak cocok di sini. Mungkin kalau di sini cocok matanya. Nggak ada. Tidak akan ada manusia yang bisa
merubah bentuk wajahnya lebih indah dari yang sekarang. Karena Allah telah menciptakan kita dalam wujud yang sempurna. Kenapa bulu mata tidak seperti rambut kita? Kira-kira kalau tumbuhnya bulu mata kayak rambut, tiap hari antum cukur bulu mata. Kenapa gigi kita tidak tumbuh seperti kuku kita? Bisa bayangin antum jamaah, kalau pagi hari giginya kayak kuku. Allah menciptakan kita dalam wujud yang paling sempurna. Allah kasih akal sama kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Kita bisa tahu mana yang berbahaya, yang membawa mudarat buat kita. Tapi kata Allah, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Ini manusia yang sempurna, manusia yang terhormat, kami kembalikan kepada tempat yang paling rendah. Bagaimana itu bisa terjadi? Bisa terjadi. Ada orang-orang yang dikasih kepintaran tapi bodoh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman saja enggak cukup. Allah katakan wa amilus shalihat. Ada orang kalau ngomong masalah dalil, Masya Allah, pinter, tapi dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Kalau kita membaca kitab seperti Siyar A'lam Nubala tentang tokoh-tokoh umat Islam yang terdahulu, itu kadang-kala ditulis di sana biografi tentang tokoh ini, disebutkan al-alim al-amil bi'ilmi. Disebutkan ini orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Karena ada orang tadi beriman, dia punya ilmu tapi nggak beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh, baru dia termasuk pengecualian yang Allah tidak masukkan ke neraka. Allah tidak rendahkan hidup dia dan martabatnya. Jamaah, kita sering mendengar ucapan kemanusiaan, insaniyah, demi kemanusiaan, demi kemanusiaan. Kalau kita lihat, ternyata sifat kemanusiaan ini sangat buruk sekali. Coba dibaca di surah Al-Ahzab ayat 72. Allah menyebutkan tentang kita. Allah mengatakan, "Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula." Kata Allah, kami menawarkan amanah ini. Amanah apa? Amanah untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Amanah untuk mentauhidkan Allah dan mengajak umat manusia untuk bertauhid. Kita tawarkan amanah ini kepada langit yang 7 lapis, kepada bumi yang 7 lapis, kepada gunung-gunung yang menghujam, yang membuat bumi ini jadi tegar dan damai. Kita tawarkan kepada mereka untuk menerima amanat ini. Fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqman. Semuanya enggak mau. Langit enggak mau. Mereka enggan, enggak. Takut mereka dengan amanah tersebut. Wa hamalahal insan, dibawa oleh manusia. Kita membawanya amanah tersebut. Bagaimana sifat manusia itu? Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu adalah makhluk yang sangat zalim, bukan zalim. Sangat zalim. Jahula, sangat bodoh. Wallahi jemaah, kita tuh makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Kecuali kita mau mengangkat kebodohan dari diri kita. Kita keluar dari perut ibunda kita nggak ngerti apa-apa. Ayat yang pertama turun, Iqra, suruh baca. Tapi kita nggak mau baca. Makanya manusia kalau dibiarkan
tanpa ilmu agama boleh. Karena dia pada dasarnya bodoh dan memiliki sifat ingin memiliki milik orang. Maka ditahan semua, nggak boleh makan barang orang, nggak boleh ngambil milik orang. Ahibati fillah, kalau kita bicara siapa sih orang yang pintar tapi bodoh? Mereka yang melakukan homoseksual. Pada masa Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut mengatakan kepada kaumnya, "A'innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa?" Kalian punya nafsu sama lelaki? Kalian gak punya nafsu sama perempuan? Bal antum qaumun tajhalun. Kata Nabi Lut kepada kaumnya, kalian benar-benar kaum yang bodoh sekali. Wallahi syama. Orang yang bodoh, orang yang punya istri tapi berzina. Pinter dia, cari duit. Allah menghalalkan buat seorang lelaki untuk menikah lebih dari satu. Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulath wa ruba. Fadhal, kata Allah. Silahkan. Kalian takut tidak bisa berbuat adil, fawahidah, cukup satu. Dikasih yang halal, makan yang haram. Ini benar-benar orang bodoh. Oleh karena itu Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, beliau melihat pemandangan satu kelompok manusia yang di hadapan dia ada daging yang enak sekali, segar. Di sebelahnya ada daging yang busuk. Ini orang makan yang busuk, yang segar nggak dimakan. Pinter apa bodoh? Ana lihat makanan sudah siap jemaah. Jadi ini tadi kajian diselingi makanan gitu. Masya Allah. Siap insya Allah. Baik jemaah. Ingat orang-orang yang bodoh. Antum dikasih yang halal, tapi makan yang haram. Masih berzina. Makanya nggak ada alasan buat seorang lelaki berzina di hadapan Allah mengatakan, oh aku punya nafsu yang berlebihan, aku punya gini, punya gini. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulath wa ruba. Allah sudah bolehkan sama engkau. Makanya tidak ada azab di dunia yang lebih menjijikkan daripada azab buat orang yang berzina. Itu di dunia. Yang membunuh dibunuh, selesai. Yang berzina nggak dibunuh. Nggak dibunuh dalam Islam. Tapi dirajam sampai mati. Pernah dulu kita waktu kuliah, ada seorang mahasiswa tanya kepada dosen kita. Dia dari Afrika. Syekh, ana mau tanya. Orang mencuri dipotong tangannya. Tapi orang berzina kenapa dirajam? Kok nggak dipotong aja kemaluannya? Kenapa jemaah? Syekh menjelaskan. Karena yang merasakan kenikmatan itu bukan hanya kemaluannya, tapi seluruh tubuhnya. Maka seluruh tubuhnya itu harus merasakan lemparan batu sampai mati. Ahibati fillah, banyak di dunia ini orang yang berilmu. Sekolah sampai S1, S2, S3. Kuliah ke luar negeri, pulang bawa gelar, dihormatin dan dihargai manusia. Tapi kadang-kala ternyata itu orang bodoh. Allah menyebutkan di surah Ar-Rum ayat 6 dan 7. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti secara khusus dia mengatakan bagi setiap muslim wajib untuk merenungkan ayat ini. Jemaah kita muslim, kita punya kitab namanya Al-Quranul Karim. Ada sebagian di antara kita yang umur 40 tahun, umur 50 tahun, umur 60 tahun gak pernah hatam Quran. Dia sudah hatam kitab-kitab yang besar sekali ketika dia kuliah. Kitabullah gak pernah selesai dia menghatamkan. Alhamdulillah anak selesai Ustaz, hatamkan dengan artinya. Antum bukan orang Arab, gak faham kalau gak baca artinya.
Allah turunkan Al-Quran ini petunjuk. Bagaimana orang akan memahami petunjuk dari Allah kalau dia nggak baca artinya, nggak tahu artinya? Sebagian di antara kita nggak pernah punya keinginan nggak pernah punya untuk menambah hafalan Quran. Umur 60 tahun ditanya, berapa surat yang antum hafal? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tambah satu, idza jaa nasrullah. Antum berapa umurnya? 60. Malu sama Allah. Dikasih waktu tiap tahun sama Allah 360 hari. Apa nggak bisa 360 hari nambah satu surat? Satu surat nggak bisa. Karena ada orang-orang yang tidak pernah punya keinginan memang untuk nambah, nggak punya keinginan. Bagaimana dia akan menambah hafalan Qurannya? Tapi kalau jabatan ingin naik terus, Quran nggak ingin naik. Ahibbat fillah, nih di surat Ar-Rum ayat 6 dan 7 Allah menceritakan tentang orang-orang pintar tapi bodoh. Allah mengatakan, wa'dallah la yukhlifullahu wa'dah walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Allah berjanji, itu janji Allah. Allah akan membangkitkan orang-orang yang mati. Allah telah menyediakan surga dan neraka, itu janji Allah. Allah tidak mungkin ingkar janji. Tapi kebanyakan manusia la ya'lamun, enggak tahu. Ini bicara orang bodoh. Kebanyakan manusia itu bodoh, enggak ngerti. Tapi lalu Allah mengatakan ya'lamun. Tapi mereka tahu. Apa yang mereka ketahui? Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tuh orang-orang nggak ngerti tapi dia ngerti. Apa yang dia ketahui? Zahiran minal hayati dunya. Dia hanya tahu yang zahir dalam kehidupan ini. Dia hanya tahu bagaimana membangun rumah. Dia hanya tahu bagaimana mengumpulkan harta. Zahir dari kehidupan dunia ini. Wahum 'anil akhirah hum ghafilun. Akhirat nggak tahu sama sekali. Maka ada orang-orang yang pintar tapi nggak paham tentang agamanya. Jamaah, sebagian di antara kita ada yang sudah sholat mungkin 60 tahun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Tabrani, beliau mengatakan, inna rajula la yusalli salata sittina wa lam tuqbal lahu salah. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Satu pun sholatnya nggak ada yang diterima. Kenapa bisa seperti itu? Banyak di antara kita yang sholatnya asal-asalan. Yang penting kan sholat, Ustaz. Yang nggak sholat itu yang berbahaya. Yang sholat masuk neraka. Fawailul lil musallin. Celaka buat orang-orang yang sholat. Karena apa? Sholat 60 tahun nggak diterima sholatnya. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Ini orang rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Jadi kita perlu lihat jamaah. Anda ini orang pintar apa bodoh? Kalau hanya mengetahui ilmu tentang dunia, dunia ini sebentar. Ada yang kepingin umurnya 120 tahun jamaah. Anda mau tanya. Bapak-bapak, ada yang kepingin umurnya 120 tahun? Kayaknya nggak ada. Ia kepingin umur panjang, ditanya, tawarin, mau 150 tahun, aduh jangan, terlalu panjang. Dan orang yang minta panjang umur harus sabar ditinggal orang-orang yang dia cintai. Ada orang umur 90 tahun, anaknya sudah mati, cucunya sudah mati. Dia sendirian hidup.
Hadhihi hiyal hayatud dunya. Ini kehidupan dunia. Kalau kita hanya mengejar ilmu dunia saja terus, mati nggak bakal ditanya sama mungkar dan nakir. Tapi itu yang dikejar, jamaah. Jamaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kita pernah nyesel enggak bangun telat? Ada sebagian orang yang 20 tahun enggak pernah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dunia dan isinya enggak pernah dia raih. Dia hanya meraih 20 juta, 30 juta, 100 juta. Nih 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan isinya. Antum enggak mau. Enggak mau karena enggak paham. Maka jamaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama, tapi maknanya sahih. Nabi SAW membandingkan antara orang yang cerdas dan orang yang bodoh. Coba kita lihat kita masuk yang mana. Jangan berpikir orang yang S2, S3 itu orang cerdas. Enggak. Bisa jadi ada orang yang buta huruf lebih pintar daripada yang S3. Apa kata Nabi SAW? Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang suka menimbang-nimbang dirinya. Dia suka duduk sama dirinya, memikirkan. Nih jari-jari Allah yang bikin. Aku bikin apa selama hidup ini? Jantung ini berdetak, Allah yang bikin. Ketika jantung seorang hamba rusak, antum berangkat ke dokter, dipanggil dokter, dipasang ring 2, 3, 4, 5, 6. Itu Allah yang kasih jantung sama antum. Jadi ada orang yang suka menghisap dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia beramal untuk yang sesudah kematian. Dia bukan beramal untuk kehidupan ini, jemaah. Buat apa? Ana menjabat mungkin sampai umur 65 tahun. Itu sudah tua. Ana akan pensiun. Ana akan beramal ketika ana mati sendirian di kuburan. Masya Allah, jemaah. Dia beramal karena dia yakin ada surga dan neraka. Azab di penjara. Ana pernah ngisi di lapas Jember. Ramadan buka bersama. Ana lihat habis ngisi buka bersama, duduk-duduk di luar, bisa ngerokok macem-macem. Ana ngomong, bang, subhanallah bang, sama yang nganter ana. Di neraka itu bang, nggak ada kayak gini. Antum milih mana? 1 jam di open dengan 20 tahun di penjara. Penjara nggak apa-apa sampai mati. 1 jam di open habis sama. Sedangkan di neraka khalidina fiha abada. Antum kekal selama-lamanya di sana. Baca tuh. Kita kadang-kala imam sholat Jumat membaca hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Puluhan tahun kita dengar, kita nggak paham. Dan nggak punya keinginan untuk paham. Kenapa? Quran terjemahan di mana? Tiap HP ada Quran terjemahan. Sehingga banyak kali kita sholat, kita pulang nggak bertambah keimanan kita. Padahal tanda orang yang beriman itu, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang beriman tuh kalau dibacakan ayat-ayat Allah langsung level keimanannya naik dia. Tapi dia nggak paham. Allah katakan hal ataka hadithul ghashiyah. Apakah sudah datang kepadamu berita tentang al-ghashiyah? Tentang kiamat yang akan terjadi, tentang api neraka nantinya. Ketika Nabi SAW mendengar seorang wanita membaca hal itu, beliau mengatakan, "Na'am, sudah datang kepadaku berita tentang kiamat. Wujuhu yawma idzin khashi'ah
Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Wajah mereka pada waktu itu penuh dengan kehinaan. Nggak ada yang tersenyum di sana. Mereka beramal, capek, lelah dalam kehidupannya. Tasla naron hamiyah. Dengan amalannya dia masuk neraka. Ya? Na'udzubillah jamaah. Tasla naron hamiyah. Apa makanan di sana? Apa minuman di sana? Nih, kita di sini dalam penjara dapat nasi kotak, bisa menikmati, enak. Nambah juga bisa, alhamdulillah. Minumnya mereka adalah air yang panas. Makanan mereka adalah duri yang kalau dimakan tidak akan mengenyangkan. Tapi itulah siksa buat mereka. Nih orang yang cerdas memikirkan itu, ana bakal mati. Ana sudah lihat orang-orang kaya mati. Kemana presiden pertama Indonesia? Mati. Penguasa Indonesia mati. Semua bakal mati. Dan ditinggal semuanya. Nih orang yang cerdas, dia tahu ana mau ninggalkan semuanya. Ana bakal sendirian. Ingat dengan hadis Nabi SAW, yadba'ul mayyit thalath. Ada 3 yang mengikuti orang kalau sudah mati. Kita kalau mati ditandu, dibawa ke kuburan, 3 yang ikut. Keluarganya, hartanya. Kalau orang kaya raya banyak yang ngunjungin. Wa amaluhu, dan amalnya. Keluarga dan hartanya pulang. Kita hanya sama amal kita. Kemana harta yang antum tinggalkan? Ada 10 miliar, ada 1 triliun mungkin. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Wallah harta antum gak bisa. Penghuni neraka itu gak bisa antum untuk nyogok. Di dunia kita bisa sogok sana, sogok sini. Penghuni neraka pernah menyeru Malik. Wanadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, mintakan kepada Rabbmu agar Allah mematikan kita. Gak tahan disiksa di sini, kita milih mati. Bisakah mati mereka? Apa kata Malik? Innakum makithun. Gak ada. Selama-lamanya kalian di sana. Andai kata mereka membawa sepenuh bumi ini emas untuk menyogok supaya dia nggak disiksa. Wallahi jamaah, pada hari itu ada orang yang ingin menebus dirinya dengan sepenuh bumi ini emas. Wa mithluhu ma'ahu, 2 ma tuqabbila minhum, nggak diterima sama Allah. Allah menceritakan, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Kalla innaha ladha. Orang tuh kepingin pada hari itu untuk menebus dirinya. Dengan apa? Kita kalau punya anak masuk penjara, mungkin kita akan tebus. Pada hari kiamat kita ingin menebus diri. Ya Allah, ini anakku masuk ke neraka. Yang penting aku jangan masuk neraka. Anaknya nggak diterima, istriku masukkan penjara, masukkan neraka. Yang penting aku jangan dimasukkan. Keluarganya masukkan penjara. Semua penduduk bumi ini masuk ke neraka. Yang penting aku tidak. Karena siksa pada waktu itu nggak seperti di dunia, jamaah. Allah kenapa menyiksa seperti itu? Bukankah Allah Ar-Rahmanir Rahim? Bukankah Allah Al-Ghafur Rahim? Iya. Allah menyiksa seperti itu karena sudah cukup. Allah memberikan peringatan kepada kita. Allah memberikan fasilitas kepada kita, jemaah. Kaki ini dari Allah, jemaah. Tangan kita dari Allah. Kedua mata kita dari Allah. Itu semua fasilitas dari Allah. Kau gunakan untuk apa? Rizki Allah yang kasih. Sebelum engkau keluar dari perut ibumu, udah ditetapkan nama Allah. Rizkimu sekian. Tapi kemudian dia tidak mengabdi kepada Allah. Taat sama bosnya, taat sama atasannya. Kalau sama atasannya sami'na wa ata'na. Kita tuh kalau sama perintah Allah sering nawar, jemaah. Afwan Ustaz. Ini sunnah apa wajib, Ustaz? Adakah anak buah tanya sama komandannya ketika disuruh, berangkat sana, ambil 2
liter air. Terus dia tanya, "Afwan, komandan, ini sunnah apa wajib?" Perintah. Nggak ada yang tanya. Dia laksanakan, kita enggak. Perintah-perintah Allah ditawar, larangannya diremehkan. Makanya orang yang cerdas, yang dia berpikir, aku bakal mati, aku kepingin masuk kuburan, amalku siap semua. Jamaah, anak ketemu dengan orang di Pekanbaru. Dia seorang pengusaha. Ya, dia cerita, "Ya Ustaz, ana dulu mainnya kotor. Ana itu siap masuk penjara. Karena ana tahu sama kerjaan ana. Ana itu udah ngomong sama istri ana, sama anak ana semuanya. Kalau bapak masuk penjara, ada rumah di sana, ada tempat di sana. Karena ana tahu perbuatan ana ini risikonya berat." Ini orang cerdas. Karena dia tahu ada resiko di sana, maka dia persiapkan diri. Kita harus berpikir ada resiko neraka, jamaah. Antum gak pernah menjadikan itu salah satu yang menakutkan dalam kehidupan ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ceramah di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Anzartukumun nar, anzartukumun nar." Aku peringatkan kepada kalian, ada api neraka, hati-hati sama api neraka kalian. Sebagian ulama setelah membaca hadis itu, dia mengatakan, aku ingin dulu di masa itu, aku ingin menaruh di salah satu kota itu ada menara, ada yang teriak pakai mikrofon yang memperingatkan dari api neraka. Api neraka, awas ada api neraka. Kalau sekarang kepolisian memperingatkan apa? Narkoba, awas tabrakan, awas mati. Ini api neraka. Sedangkan kita dalam kehidupan dunia ini yang kita lihat di jalan-jalan itu semuanya mengingatkan kepada dunia. Hampir nggak ada yang mengingatkan kepada akhirat. Coba lihat di pinggir jalan, iklan-iklan. Adakah iklan mengatakan bersedekahlah agar kau selamat dari api neraka? Nggak ada. Yang ada es jeruk, bakso, iklannya kulkas, iklan-iklannya semua. Sehingga kita jadi orang bodoh. Lupa kalau ada kehidupan setelah kematian. Dan kita sudah melihat, kita sudah mengantarkan jamaah orang-orang ke kuburan. Ada yang mengantarkan bosnya, ada yang mengantarkan teman sejawatnya, ada yang mengantarkan orang tuanya, ada yang mengantarkan istrinya. Dia antarkan ke kuburan. Masa dia nggak ambil pelajaran? Gak bisa untuk anak bakal ada di sini. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang suka menghisap dirinya. Di sini antum lihat, apakah sudah cukup amalan antum dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kita tidak akan masuk surga dengan amalan kita, tapi dengan rahmat Allah Jalla Jalla. Adapun orang yang bodoh wal ajiz, orang yang bodoh, orang yang lemah adalah man tamanna 'ala Allahi, man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahi al-amaniya. Yang dia mengikuti kemauan nafsunya. Kepingin ini beli, kepingin ini beli, kepingin itu dia amalkan. Dia ikutin hawa nafsunya. Lalu dia berangan-angan, oh Allah tuh Maha Pengampun, Allah tuh Maha Pemurah. Ya, betul. Allah perintahkan nabinya untuk menyampaikan kepada umat manusia, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku, kata Allah, aku adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Pengampun. Wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi azabku azab yang pedih. Sebagian orang punya angan-angan, dia keluar dari tempat ini dalam kondisi hidup. Tapi ada orang yang ajalnya udah datang sama dia. Dan kita gak bisa nambah amal, jamaah. Biasanya ketika ajal datang,
Allah menceritakan hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah sebentar aja. Mau ngapain? Mau menyelesaikan proyek dia? Mau menyelesaikan bangunan rumah dia? La'alli a'malu salihan fima aku cuma kepingin beramal soleh ya Allah. Itu aja. Dan Allah kasih sama kita kesempatan jemaah. Allah berfirman tentang bagaimana orang-orang yang selama hidupnya berangan-angan nanti menunggu dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah menceritakan mereka berteriak di dalam neraka. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka teriak, ya Allah, minta dikeluarkan. Mereka ingin kembali ke dunia, ingin beramal soleh. Apakah Allah kepada mereka, awalam nu'ammirkum, bukankah kita sudah kasih umur sama kalian? Kita panjangkan umur kalian. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian peringatan. Di antara mana peringatan itu adalah uban. Uban jamaah. Orang tuh kalau dikasih uban sama Allah seharusnya dia sadar. Makanya kenapa tidak boleh menyemir hitam. Ada larangan nyemir dengan warna hitam. Kalau mau nyemir silahkan warna coklat, warna merah, warna apa. Tapi hitam jangan. Supaya antum tahu, antum sudah tua. Supaya nggak kepingin tampil muda lagi, antum sudah tua. Sudah waktunya tobat. Waktunya kembali kepada Allah. Makanya kalau orang muda berzina dan orang sepuh berzina, beda dosanya. Beda dosanya. Kalau orang sepuh berzina, Allah tidak bakal lihat sama dia pada hari kiamat. Allah nggak bakal menyucikan dia, nggak bakal ngomong sama dia. Itu syekhun zanin, udah tua renta masih berzina, masih berbuat dosa. Kata dia, udah dikasih umur sama Allah. Jadi nggak ada alasan. Ahibati fillah. Maka kita perlu belajar agama kita. Oke, antum mungkin bapak-bapak memiliki gelar yang Masya Allah. Tapi urusan agama kadangkala kita nggak tahu apa-apa. Sholat kita udah bener apa belum? Mungkin belum. Puasa kita bener apa belum? Antum lihat. Ada orang puasa nggak diterima puasanya. Ada orang puasa Ramadan, Masya Allah dia puasa Ramadan penuh, tapi nol pahalanya. Kenapa? Karena dia suka berdusta. Ramadan masih berbohong. Ahibati fillah, rahimakumullah. Berbicara tentang keutamaan ilmu agama, tidak mengesampingkan ilmu umum. Silahkan belajar ilmu umum, tapi engkau harus tahu ilmu umum itu hanya zahir aja kehidupan dunia dan bakal ditinggal. Dianjurkan kita belajar, mau teknik, mau mesin, mau apa saja, dokter, ilmu-ilmu yang bermanfaat, tapi tetap kita punya kewajiban belajar tentang Allah. 3 yang bakal ditanyakan kepada antum, man rabbuk, man nabiyuk, madinuk, belajar wajib. Itu jamaah. Maka berusaha belajar. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan jamaah. Artinya kalau dalam kehidupan dunia ini mungkin kita harus masuk penjara, tapi kesempatan belajar masih bisa keluar, masih bisa menuntut ilmu di dalam sini. Tapi kalau sudah masuk neraka, nggak ada lagi sudah kesempatan untuk itu. Jangan hanya menjadi ahli ibadah. Rasul SAW mengatakan tentang perbandingan antara ahli ibadah dan ahli ilmu. Ini ilmu tentang Allah. Beliau mengatakan, fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib. Kemuliaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan rembulan di malam purnama dibandingkan bintang-bintang. Ketika purnama muncul, hilang tuh bintang-bintang.
Ikan-ikan itu memohonkan ampun buat orang yang mengajarkan kebaikan. Ikan. Kenapa ikan tidak berdoa buat orang yang ahli ibadah? Karena kebanyakan ahli ibadah itu untuk diri sendiri. Tapi orang alim, ikan pun merasakan ilmunya. Nggak boleh cari ikan pakai bom. Nggak boleh pakai racun. Antum gimana membunuh benih-benih ikan itu? Siapa yang mengajarkan? Orang yang berilmu. Orang yang ahli ibadah cuma sholat, zikir aja. Tapi orang yang berilmu ini manfaatnya banyak. Makanya ikan-ikan hattal hitan fil ma wan namla fi juhriha yastaghfiruna li muallimin nasil khair. Maka belajar. Tiap pagi Nabi SAW itu berdoa minta ilmu yang bermanfaat. Tiap pagi. Kalau Nabi masih meminta, kita masa enggak? Maka jangan sok pintar. Coba dibaca biografi hidup Nabi alaihissalam. Kebanyakan kita itu kalau ada orang sukses, kita baca biografinya. Fulan, dia baca biografinya. Tapi antum gak pernah hatam biografi Nabi Muhammad SAW. Nabi tiap pagi mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Tiap pagi beliau minta, ya Allah aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, bukan sembarangan ilmu. Ilman nafi'an. Ada ilmu yang gak bermanfaat. Wa amalan wa rizqan thayyiban, dan minta rizki yang halal. Kita kadang kala dapat rizki yang haram karena nggak pernah doa antum. Ada sebagian orang yang mengatakan, Ustadz sekarang ini Ustadz cari yang haram aja susah Ustadz, apalagi yang halal Ustadz. Subhanallah, dari dulu yang haram itu susah, dari dulu, dan yang halal itu mudah. Antum lihat dalam kehidupan orang dengan jualan bisa. Kalau mamanya ada orang jualan, bapak coba mencuri bapak, lebih enak. A'udzubillah. Milih mana, jualan apa mencuri? Dia milih jualan. Minta rizki yang halal sama Allah. Wa amalan mutaqabbala, minta amalan yang diterima, bukan sekedar beramal. Kita harus tahu jamaah, syarat diterimanya amalan dua. Apa yang pertama? Ikhlas lillahi ta'ala. Sebagian orang Masya Allah, kalau sholat di masjid Masya Allah khusyuk. Jadi imam baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sholat sendiri qul huwallahu ahad Allahus samad. Banyak orang yang beramal bukan lillahi ta'ala, riya. Kalau bahasa sekarang itu pencitraan. Ibadahnya pencitraan. Anak ketemu dengan seorang waktu haji, jenderal bintang 2. Anak ngomong, bang, Masya Allah haji, iya Ustaz doakan Ustaz, anak mau mencalonkan diri. Oh, jadi supaya pulang gelar hajinya bisa ada di pamflet sana. Ada orang yang seperti itu. Enggak, Allah nggak akan terima. Amalan mutaqabbala yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Antum beramal ya sudah. Mau ada orang nggak ada orang tetap. Maka di sini kita kalau belajar ilmu kita tahu kenapa sholat sunnah itu lebih utama di rumah daripada di masjid. Kenapa? Karena kalau di rumah nggak ada yang ngeliat. Antum sholat, mungkin istri antum ngeliat, tapi istri antum tahu, aduh ini pura-pura sholat. Karena istri antum tahu antum nggak benar. Tapi kalau di rumah antum bisa benar-benar lillahi ta'ala. Kalau di masjid berat. Amalan mutaqabbala. Ingat, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan aturan. Salat zuhur 4 rakaat.
Nggak boleh antum, Ustaz, ana alhamdulillah, ana ini juara karate Ustaz. Ana mau sholat duhur 8 rakaat. Boleh nggak? Nggak boleh. Ana ini banyak dosa Ustaz, ana mau sholat subuh 12 rakaat. Nggak boleh. Tetap 2 rakaat. Antum mau kuat, mau lemah, mau sakit, tetap 2 rakaat. Maka kita perlu belajar dengan aturan ini. Sehingga ibadahnya nggak sembarangan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar tentang 3 sahabat yang memiliki semangat beramal. 3 sahabat ini datang ke rumah Nabi Alaihi Wasallam. Dia kepingin tahu tentang Nabi Alaihi Wasallam di dalam rumah. Kebanyakan kita ini baik di luar. Kalau ketemu temennya, ketawa, senyum, ahlan wa sahlan, tapi sama istrinya kasar, suka marah-marah. Ini para sahabat ingin tanya Nabi dalam rumah. Gimana sih ibadahnya Nabi? Cerita istri. Nabi alaihissalam, beliau puasa. Kadang kalau nggak puasa. Beliau kalau malam hari tidur. Tapi beliau bangun untuk sholat malam. Dan beliau menikah. Maka 3 orang ini yang satu mengatakan, kayaknya nggak terlalu banyak amalan Nabi. Fastaqaluha. Kayaknya kurang. Ya kata mereka, Nabi kan sudah diampuni dosa-dosanya. Kita kan belum. Yang satu mengatakan, aku akan sholat malam semalam suntuk selama-lamanya dan aku tidak akan tidur malam. Yang kedua mengatakan, amma ana fa'asumud dahra wala uftir. Yang satu mengatakan, aku akan puasa selama-lamanya dan tidak akan berbuka. Yang ketiga mengatakan, aku tidak akan menikah. 3 orang ini tujuannya semua baik, tapi tidak sesuai dengan aturan. Rasul SAW dengar itu langsung naik mimbar, dikumpulkan sahabat. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, ma balu aqwamin yakuluna kada wa kada. Kenapa ada orang-orang yang mengatakan seperti ini, seperti itu? Beliau mengatakan, ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum. Kalian ketahui semua, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Dan aku sholat malam dan aku tidur. Aku puasa dan aku berbuka. Dan aku menikah dengan wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang gak suka dengan sunnahku, itu aturan, maka bukan dari golonganku. Maka kesempatan yang ada di sisa umur, belajarlah ilmu agama. Nasihat anak Al-Qur'annya. Al-Quran itu hudan lil muttaqin. Antum harus baca dari awal sampai akhir sama artinya. Ada berapa surat dalam Al-Quran? 114. Ada berapa halaman? Nggak sampai 600. Anggap 600. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu membaca tiap hari 1 halaman sama artinya, 1 halaman, berapa menit baca 1 halaman sama artinya? 1 jam, anggap 1 jam. 2 tahun hatam sama artinya. Tapi kenapa 20 tahun nggak hatam? Kenapa 30 tahun tidak hatam? Kita nggak punya keinginan untuk jadi lebih baik, untuk jadi orang pintar. Makanya kalau dikatakan siapa sih orang yang paling bertakwa? Kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut sama Allah itu yang berilmu. Bukan ilmu umum. Ilmu umum ada orang ateis. Dokter ahli bedah ateis. Dia lihat keajaiban-keajaiban Allah. Ateis, gak percaya dia sama Allah. Tapi yang punya ilmu tentang Allah, yang tahu dengan kelemahan dirinya, Masya Allah. Ana dari tadi nunggu air sebenarnya, cuma baru datang. Masya Allah. Jazakallah khair. Bismillah. Alhamdulillah. Maka jamaah terus belajar ilmu. Nasihat ana alhamdulillah ana dapat cerita dari Bapak Patrialis, ada kajian Quran di sini, ada macam-macam. Usahakan kalau bisa antum keluar dari sini 5 juz hafal Al-Quran. Mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ana punya teman dari Itali, baru masuk Islam 2 tahun. Namanya Muhammad Yasin.
di Madinah. 2 tahun masuk Islam, hafal 20 juz. Kita lahir Islam, juz 30 nggak hatam-hatam. Nggak ada keinginan. Derajat kita itu, kalaupun mungkin di dunia orang meremehkan kita, tapi kita tahu kehidupan ini akan kita tinggalkan. Derajat manusia nanti di akhirat itu tergantung Qur'annya. Yuqalu li sahibil Qur'an yaumal qiyamah, iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Nanti akan disuruh antum baca. Antum baca. Sampai mana antum baca? Antum baca terus. Tartilkan seperti antum mentartilkan di dunia. Kedudukan antum itu di akhir ayat yang antum baca. Maka banyak-banyak baca Quran. Kalau mungkin selama berada di dalam sini tidak bisa menghasilkan duit, tapi baca 1 ayat dalam Al-Quran itu, antum akan lebih baik daripada 1 ekor onta. Kata Nabi SAW. Tapi ana benar-benar terharu tadi dengar bahwasanya di masjid ini di bulan Ramadan itu imamnya 1 malam berapa juz? 3 atau 4 juz. Kuat antum jamaah. Alhamdulillah Ustaz. Dulu waktu di luar gak kuat Ustaz. Setelah di dalam kok kuat Ustaz. Ya, Masya Allah. Ada orang yang dulu ketika di luar gak pernah ke masjid. Masjidnya 100 meter. 100 meter masjidnya. Gak pernah ke masjid. Di dalam sini alhamdulillah sehat kaki ana Ustaz. Kenapa dulu tidak? Jamaah kadangkala Allah ingin kebaikan buat kita. Allah ciptakan lingkungan yang indah di tempat ini. Mungkin sebagian di antara antum nggak salah, tapi harus ada di sini. Tapi ingat, Allah nggak pernah tidur. Allah apabila cinta sama hambanya, Allah kasih ujian buat hambanya. Maka terimalah ujian dari Allah ini. Karena dengan ujian ini, ya, insyaallah antum akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, jamaah silahkan sambil digado nasinya. Ana sudah makan tadi soalnya, mungkin antum belum makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, saudara sekalian, kita mungkin bisa membuat 2 sesi dan tiap sesi kita beri kesempatan 3 penanya. Karena apa yang dijelaskan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalama ini sangat membuat kita ini tergugah agar kita semua bisa bersungguh-sungguh mempelajari Quran dan hadis sehingga kita sama-sama masuk surga selamat dari nerakanya Allah dan kita ketemu kembali di surga kelak. Kepada rekan-rekan bagian kiri, tengah atau kanan, silahkan. Ya, yang pertama Pak Noval, yang kedua Pak Haris mungkin biasanya, ya Pak Haris. Yang ketiga biasanya Pak Nadi, mana Pak Nadi? Atau Pak Jenderal? Oh ya Pak Nadi, Pak Nadi ke rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan beliau secara sembuh. Ada lagi yang ketiga mungkin ibu-ibu atau bapak di tengah? Yang tengah saya lihat belum. Pak Andre mungkin, Pak Andre Tafakur mau bertanya Pak. Baik, kita mulai dengan Pak Novel, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita udah mendengarkan tentang Ustadz mengupas tentang orang yang berilmu berkaitan dengan ahli ibadah, juga tadi menyinggung sedikit tentang iman, orang beriman. Dalam surat Al-Mujadilah surat 58 ayat 11 Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Nah, di sini terlihat sepertinya orang beriman dan orang berilmu terpisah. Orang beriman diberikan derajat, ditinggikan derajatnya, lalu orang berilmu juga ditinggikan derajatnya. Apa mungkin Ustadz seorang beriman itu tidak berilmu atau orang berilmu tidak berilman? Nah, lalu ilmu seperti apa yang dimasukkan di ayat Al-Quran ini? Demikian, terima
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aris, silakan Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Bapak sampaikan mengenai kehidupan dunia dan akhirat. Sesuai dengan tema pintar dalam tataran ukhrawi, itu takwaha, pintar atau bodoh dalam tataran dunia, hujurah. Yang jadi pertanyaan saya, hati ini ada fitrah, fitrah ketuhanan, fitrah kebaikan. Biar suara hati bisa mampu keluar dan kita aplikasi, biar mata hati terbuka dan kita melakukan kebaikan. Sedangkan kehidupan dunia mengikat kita, menghujam dan nyata dalam kehidupan kita. Sedangkan iman perlu kita pertahankan secara Spartan. Bagaimana menguasai takwa kita daripada hujurah tadi kehidupan dunia supaya lebih baik untuk menguasai hati ini. Bagaimana secara teknisnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi, mungkin ada yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya sebelum kita buka sesi kedua nantinya. Dan kami persilakan bapak-bapak dan saudara-saudara kalian yang mau menikmati hidangan, nggak usah ragu-ragu sambil makan sambil mendengarkan jawaban dan penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Wassalam. Maka pada Pak Ustadz kami persilakan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Dua pertanyaan yang indah jamaah, yang membuat kita seharusnya lebih banyak belajar ilmu agama. Karena ada banyak keindahan yang tidak pernah kita lihat kecuali tatkala antum mengupas ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kalau tadi disampaikan tentang firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tuh mengangkat derajat orang-orang yang beriman secara umum. Orang pokoknya beriman diangkat derajat sama Allah Jalla Jalla. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang dikasih ilmu, utu, ingat Allah mengatakan utu artinya diberi ilmu supaya orang itu nggak sombong. Tidak merasa oh aku belajar, aku berusaha. Utul ilma, dikasih ilmu sama Allah. Sehingga tetap Allah yang maha besar dan engkau maha kecil. Utul ilma, orang yang dikasih ilmu diangkat beberapa derajat di atas orang yang beriman. Kalau dikatakan apakah mungkin ada orang beriman tapi nggak berilmu? Ya. Ada orang-orang kalau dikatakan semua yang beriman itu harus berdasarkan ilmu. Iya, tapi ada ilmu yang ilmu sekedar tahu. Iya, ana tahu sholat itu wajib. Sudah yang dia tahu itu. Tahu nggak antum bagaimana cara mengeluarkan zakat? Nggak tahu. Tahu nggak antum bagaimana membagi warisan? Ana nggak tahu. Tahu nggak antum dengan isi Al-Quran? Ana nggak tahu. Tapi dia beriman bahwasanya la ilaha illallah, bahwa Allah mewajibkan salat yang 5 waktu, Allah mewajibkan membayar zakat, Allah mewajibkan puasa, Allah mewajibkan haji. Tapi ilmu secara detail ana nggak tahu. Kenapa ada manasik haji? Karena ada orang-orang yang beriman yang ingin berhaji tapi nggak punya ilmu tentang haji, maka diadakan manasik haji. Maka berkaitan dengan masalah, adakah orang yang berilmu tapi nggak beriman? Ada, tapi ilmu umum. Ustaz, tapi kan ada Ustaz Senok Hogron tadi disebutkan. Dia belajar Al-Quranul Karim, bahkan ada orang yang hafal Al-Quranul Karim. Tapi kemudian dia tidak beriman. Kemudian ada di masa Rasul SAW penulis wahyu Nabi SAW. Dia beriman, dia nulis wahyu. Kemudian dia murtad. Ada, tapi ilmu yang tidak bermanfaat buat dia. Dia punya ilmu tapi tidak berguna. Maka bukan termasuk dalam ayat tersebut. Karena ayat ini berbincang tentang orang-orang beriman secara umum. Kemudian di antara orang-orang yang beriman, dia punya ilmu, diangkat derajatnya. Contohnya di dunia diangkat derajatnya jadi imam. Pejabat negara, mau presiden, mau panglima atau apa, ketika sholat Idul Fitri umpamanya, dia ada di mana? Di tempat pengimaman? Lah, di belakang.
yang jadi imam orang yang berilmu. Seperti itu kiranya di dunia ini. Artinya secara umum orang yang beriman semuanya diangkat derajatnya. Yang dikasih ilmu lebih tinggi derajatnya daripada yang beriman. Contoh Nabi SAW mengatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, tapi di setiap orang beriman ada kebaikan. Mau kuat, mau lemah, semuanya ada kebaikan. Tapi yang kuat ini lebih baik. Kuat dari sisi apa? Kuat dari sisi ekonomi, kuat dari sisi ambisi beragamanya, tekad untuk melaksanakan perintah Allah, kuat dari sisi fisiknya, itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Tapi setiap orang beriman itu cintai Allah SWT, ada kebaikan di dirinya. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang kedua. Subhanallah. Ini berkaitan dengan jiwa kita. Allah bersumpah wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa yang sudah Allah ciptakan seperti itu tuh jiwa. Allah sempurnakan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kemudian Allah berikan ilham. Allah berikan kepada jiwa kita ini ketakwaan dan kejahatan. Dikasih petunjuk, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Udah dikasih tahu. Qad aflaha man zakkaha. Maka Allah katakan telah sukses orang yang menyucikan jiwanya. Jadi ada usaha yang disebut tazkiyatun nufus. Baju kita jamaah kadangkala ternoda. Kita lepas, kita cuci. Ada yang dicuci sekali, bersih. Ada yang cuci 2 kali nggak bersih. Oh, berarti harus ditambah. Tambah pemutih umpamanya. Begitu pula jiwa kita. Sejatinya tadi disampaikan bahwasanya setiap jiwa itu tahu sama Allah Jalla Jalla. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tapi tetap harus ada usaha. Qad aflaha man zakkaha. Telah sukses orang yang menyucikan jiwanya. Jamaah, kita sering mendengarkan bisikan buruk dari jiwa kita. Allah mengatakan innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu selalu bisikkan yang gak enak, yang buruk, tidak membisikkan yang baik. Dan kita lihat neraka itu diliputi dengan segala sesuatu yang dibenci sama jiwa. Afwan, kebalik jemaah. Surga itu diliputi dengan segala sesuatu yang tidak disukai sama jiwa. Itu surga. Pokoknya kalau berat buat jiwa antum, ini insya Allah jalan neraka, jalan surga. Sedangkan neraka diliputi dengan segala sesuatu yang sesuai dengan nafsu antum. Makanya orang masuk neraka itu bayar. Bayar dia. Dia masuk neraka itu bayar. Antum mau berzina bayar, nggak bayaran. Mau ke tempat maksiat bayar, dia mau. Ke masjid, hayya ala sholat, gratis, nggak berangkat. Jiwa itu seperti itu. Makanya perlu tazkiyatun nafas. Bagaimana menyucikan jiwa kita ini? Kiat-kiat menyucikan jiwa supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini. Tidak mengikuti hawa nafsu kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Allah mengatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddusil azizil hakim huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Allah katakan tuh Allah memberikan karunia kepada kita. Allah utus nabinya kepada kita. Apa yang dikerjakan Nabi? Yatlu alaihim ayatihi. Membacakan ayat-ayat Allah. Ini langkah pertama menyucikan jiwa. Wa yuzakkihim. Dan beliau menyucikan jiwa mereka.
dengan ayat-ayat dibacakan. Itu tadi kalau kita sering baca Quran jamaah. Kalau kita paling enggak baca juz amma. Mau tidak mau hati kita jadi tertarik masuk surga dan takut dari api neraka. Ana sampaikan ada teman kemarin cerita dia. Ustaz, alhamdulillah ana sudah enggak Instagram lagi Ustaz. Kenapa bang? Ya Allah, ana kalau sudah pegang Instagram Ustaz, yang ana lihat itu jam, motor, mobil, terus akhirnya yang nggak kepingin jadi kepingin beli akhirnya. Ketika ana tidak melihat, selesai, nggak ada keinginan. Begitu pula antum, ketika antum tahu tentang surga, tentang neraka, antum punya keinginan masuk surga dan takut dari api neraka. Tapi kita nggak pernah baca, jarang kita baca. Coba tiap hari kita buka tentang neraka seperti kita tiap hari buka Instagram atau apa. Neraka lagi, Allah. Jadi takut jemaah. Jadi membacakan ayat-ayat Allah itu membuat jiwa kita jadi semakin naik jauh dari kejahatan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan Nabi SAW mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Quran secara keseluruhan. Dan Al-Hikmah, sunnah. Baca. Yang kedua, berdoa. Antum pernah enggak doa minta jiwanya disucikan? Pernah enggak gitu? Kita ada bisikan buruk, ya Allah jauhkan hamba dari bisikan buruk. Kadangkala kita ini jamaah bisa dilihat ya. Ini masa-masa Piala Dunia. Antum melihat orang itu bangun untuk nonton bola, Masya Allah, seger. Tapi dibangunin sama bininya, bang, sholat tahajud bang, aduh capek. Tahu, kita ada kemalasan di sini. Doa minta sama Allah ketika itu. Pernahkah antum minta? Kadang-kala kita nggak minta jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Jadi jalan paling pintas untuk menyucikan jiwa kita jemaah, itu minta sama Allah. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikan ya Allah. Sucikan jiwaku ya Allah dari kotoran-kotoran yang ada di sana. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baiknya yang menyucikan jiwa ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha, engkau yang menciptakan jiwa itu, engkau yang memilikinya, engkau tempat berlindung. Ini yang kedua. Yang ketiga, cari teman. Ya, kalau kita lihat ada grup-grup sekarang. Antum lihat, antum ada di grup mana? Ada grup Land Cruiser. Ada grup apa lagi? Harley umpamanya. Antum ada di sana, ya antum hidupnya akan seperti mereka. Tapi kalau antum ada di grup peminang bidadari. Antum kalau ada di grup sana jamaah, tiap hari antum dapat bidadari surga ini. Betisnya, sumsumnya kelihatan dari balik bajunya. Allahu Akbar. Tapi kalau di grup Land Cruiser, ini ada barang baru nih. Ada pelek racing apa macam-macam. Maka teman ini memiliki pengaruh yang buruk jamaah. Antum duduknya sama siapa? Dulu ana berpikir bahwa orang yang kaya raya, yang cukup duitnya, dia akan lebih punya kesempatan banyak duduk di masjid. Karena dia udah gak mikirin fulus. Tapi ternyata jarang ke masjid. Coba antum masuk ke masjid. Ketika keluar dari sini, lalu di samping antum ada pemulung yang hendak merapatkan softnya sama antum. Gimana hati antum pada waktu itu? Apakah antum akan pindah cari soft yang lain? Antum merasa lebih tinggi? Di rumah Allah kita diajarkan kita semua sama jemaah. Maka cari teman-teman yang bertakwa. Rasul SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan kau undang orang makan ke rumahmu kecuali orang yang bertakwa. Kita enggak.
Ya Ustaz, anak kepingin punya banyak teman. Nggak apa-apa. Tapi sahabat, orang-orang yang bertakwa. Jangan bersahabat dengan semua orang. Milih jamaah. Karena ada orang masuk neraka gara-gara temannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, cara menyucikan diri kita. Sering-sering antum sendirian malam hari. Nggak ada orang yang melihat antum hamparkan sejadah antum. Antum ingat-ingat dengan dosa-dosa antum. Dengan cara seperti itu, ya paling tidak antum astagfirullah, iya ya Allah, minta ampun ya Allah. Terus yang kelima, perlu mujahadah, perlu perjuangan. Bisa dirubah jiwa kita, bisa. Ada orang yang Ustaz, ana tabiat ana memang kasar Ustaz. Ana tabiat ana suka memaki, ana tabiat. Bisa dirubah. Perlu perjuangan. Pernah melihat ada orang yang kurus kerempeng. Dapat 2 tahun ketemu antum, kekar dia. Badan bisa. Mungkinkah dia mengatakan, antum kok bisa kekar? Iya, ana berdoa. Ya nggak cukup lah doa. Butuh usaha. Enggak, ana berteman dengan orang-orang yang kekar. Ya nggak bisa juga. Tetap ada usaha. Maka perjuangan itu perlu kita lakukan. Dan Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh ingin menyucikan dirinya, ingin mencari jalan menuju Allah, lanahdiyannahum subulana. Kita akan kasih petunjuk sama dia menuju jalan kita. Kalau ada sungguh-sungguh. Dan Allah bersama orang-orang yang cinta kebaikan. Mungkin seperti itu beberapa tip agar kita bisa menyucikan jiwa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita buka kepada termin kedua. Bapak-bapak silakan. Ya, nomor 1 di tengah. Yang kedua. Yang kedua mungkin saya Pak, nanti habis ini Pak. Silakan Pak, yang pertama dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz mengatakan bahwa surga itu belum tentu untuk orang-orang yang taat beribadah. Sementara orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, itulah ahli surga. Bagaimana tuntutannya? Karena untuk taat beribadah itu ada tuntutannya. Mudah, bisa pelajari. Tapi tuntutan atau pegangan untuk mendapatkan rahmat dari Allah itu macam apa? Bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. kedua, Ustaz, saya bertanya Pak. Sehubungan dengan ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang beriman, mengapa engkau kerjakan sesuatu yang tidak engkau perbuat? Besar sungguh murka Allah atas orang yang melakukan, tidak melakukan tapi hanya mengatakan. Nah, pertanyaannya itu kira-kira bagaimana caranya agar kita bisa konsisten sesuai dengan Quran hadis dan kita pun mampu untuk melaksanakannya. Yang kedua Pak Ustadz, sehubungan dengan saya lupa nih, ini ayat apa hadis ya, innamal a'malu binniyah. Tadi Ustadz mengatakan ada orang yang punya niat naik haji untuk mendapatkan gelar haji sehingga pada saat dia menjadi ikut pilkada bisa menaruh haji di depan namanya. Nah, tapi kalau niatnya itu memang ada keinginan untuk naik haji, tapi pas sama-sama dia juga mau pilkada, ya kan? Itu artinya ada dua niat di dalam hati. Nah, ini bagaimana hukumnya? Yang ketiga, Masya Allah, banyak banget ini. karena nggak ada yang lain Pak Ustaz. Sedikit lagi, janganlah protes dikit. Innamal a'malu bihwatimiha. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada akhirnya. Nah, seorang yang ahli berbuat munkar, kemudian di ujungnya dia bertobat, gitu kan? Seperti juga misalnya seorang wanita yang dicontohkan oleh Nabi, pelacur, tapi kemudian memberikan minum anjing sehingga akhirnya dia menjadi ahli surga. Bagaimana ini bisa terjadi seperti itu? Nah, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Masya Allah, ana jadi lupa sama pertanyaannya nih jemaah. Ana ingat yang pertama tadi dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim, berkaitan dengan
Sabda Nabi alaihissalatu wassalam, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Tidak ada seorang di antara kalian yang masuk surga dengan amalannya atau sebagai pengganti amalannya. Para sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau wahai Rasulullah SAW gak masuk surga dengan amalanmu? Hatta ana, sampai aku. Illa an yataghammadani Allahu birahmatih, kecuali Allah membungkusku dengan rahmatnya, baru aku masuk surga. Amal-amal soleh ini tadi dikatakan ada ukurannya, bisa kita beramal soleh. Tapi di situ seorang hamba harus tahu, kalau dia bisa beramal soleh juga karena Allah yang memberikan bimbingan sama dia, sehingga tidak ujub dengan perbuatannya. Ana alhamdulillah sudah haji 7 kali, ana sudah sodako, anak-anak. Nggak ada tuh. Ketika tahu amalan ini nggak masukkan antum ke surga, Allah yang ngerahmatin antum, baru antum masuk surga. Di situ hamba akan merasa, ya Allah terima amalan hamba ya Allah. Supaya tidak ada orang yang ujub dengan amal soleh dia. Disuruh beramal soleh, diperintahkan untuk sholat, dan dikatakan amal itu mengantarkan ke surga. Naam, amal itu menjadi salah satu sebab menuju surga, tapi bukan pengganti surga. Terus yang memasukkan surga sebenarnya ya rahmat Allah lah. Jamaah, sebagai contoh, kalau ada orang dikasih, orang ini punya sepeda, dia beli 200.000. Kemudian datang ke rumah sohibnya. Sohibnya ngomong, gimana kalau tukar sepeda antum sama mobil Alphard ana? Mau nggak orang yang punya sepeda harga 200.000? Ya makasih banyak lah. Apakah harga sepedanya sesuai dengan mobil Alphard? Bukan. Terus kenapa dikasih? Karena sayang sama dia. Ambil antum. Makanya orang itu diperintahkan masuk surga. Udkhulul jannah birahmati. Masuk surga dengan rahmatku. Karena kita bisa sholat, karena kita bisa berzikir, karena kita bisa berhaji, kita bisa bersodakoh, itu Allah yang menggerakkan hati kita. Yang ngasih duit siapa? Allah. Yang ngasih kaki siapa? Allah. Yang ngasih niat siapa? Allah. Maka kita harus tahu diri bahwasanya kita nggak akan masuk surga dengan amalan kita, tapi dengan rahmat Allah Jalla Jalaluh. Maka minta rahmat Allah. Kita setiap sholat mengatakan Rabbil firli warhamni, Rabbil firli warhamni, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Minta rahmat Allah jemaah. Wa qur Rabbil fir warham. Minta sama Allah. Dengan cara itu semoga kita beramal enggak riya, kita beramal enggak ujub sama amalan kita, kemudian Allah merahmatin kita. Bahkan nanti ada orang-orang yang melakukan dosa, itu di padang mahsyar Allah berbicara dengan dia, kamu melakukan dosa ini, iya ya Allah. Kamu melakukan dosa ini, iya ya Allah. Dia mengakui semua dosanya. Ketika dia yakin dia sudah akan binasa masuk neraka, Allah mengatakan kepada dia, satartu laka fid dunya wa ghafartu lakal yaum. Di dunia dosa-dosamu aku tutupin, hari ini aku ampuni dosa-dosamu. Wallahi jamaah, kita ini kalau dibuka dosa kita, nggak ada yang bisa duduk bersama jamaah. Kita bisa kumpul karena Allah tutupin dosa kita jamaah. Tetangga kita nggak tahu kita melakukan ini itu macam-macam, Allah tutupin. Maka kita minta rahmat Allah Jalla Jalla. Barakallahu fikum. Baik. Pertanyaan selanjutnya tentang firman Allah, lima ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah menegur orang-orang yang beriman. Ada orang-orang yang beriman pintar ngomong, pintar berbicara, tapi yang dia bicarakan tidak dia amalkan. Bicara tentang amal-amal soleh, bicara tentang kejujuran, tapi ternyata dia penipu. Ana bertemu dengan seorang jenderal purnawirawan. Dia cerita, Ustaz, ana itu kadang kala malu, Ustaz.
Ana apel di Polda, wah ana katakan nggak boleh ini itu macam-macam. Tapi ana masuk kantor dapat fulus Ustaz. Gimana ana sampai bingung kata dia. Itu termasuk 5 taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan inna, dosa besar antum. Antaqulu ma la taf'alun. Terus bagaimana supaya kita apa yang kita bicarakan itu kita amalkan. Agar kita konsisten. Antum harus kenal sama Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ada CCTV yang senantiasa mengawasin kita, kita akan benar amalannya. Sampai ada orang mencuri, terekam CCTV, tukang copet, ngambil dompetnya seorang wanita. Anda dapat videonya. Dia ambil. Dia lihat CCTV. Terus dia balikin. Pergi dia. Karena dia tahu dia diawasi sama Allah Jalla Jalaluhu. Di sini seorang hamba apabila dia menghadirkan pengawasan Allah buat dia, innallaha kana 'alaikum raqiba, dia tidak akan seperti itu. Dia malu. Nyuruh orang sholat, dia nggak sholat. Nyuruh orang berbicara yang baik, dia kasar berbicaranya. Maka hadirkan pengawasan Allah Jalla Jalaluhu. Kenali Allah lewat Asma'ullah Al-Husna. Jangan cuma dibaca. Jadi orang yang belajar Asma'ullah Al-Husna itu ada 4 tingkatannya. Yang pertama yang paling rendah. Ini berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman. Man ahsa mi'ah illa wahida. Man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang bisa menguasainya, menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Para ulama menjelaskan 4 tingkatan ini berbicara tentang ilmu tadi. Yang pertama, orang hanya menghafal. Ini biasanya tingkatan anak-anak. Anak kecil itu belum paham artinya. Yang penting dia hafal dulu. Tingkatan yang kedua, dia paham sama artinya. Dia paham apa artinya ar-raqib. Dia faham apa artinya al-muhit. Dia faham dengan artinya ar-razzaq. Dia faham sama artinya. Tingkatan yang ketiga, setelah dia faham, dia naik lagi tingkatannya. Berdoa dengan nama-nama itu. Dia memanggil, Ya Razzaq. Allahumma rzuqni. Ya Razzaq, wahai yang maha memberikan rizki. Dia mulai berdoa dengan nama-nama itu. Yang keempat, ini yang paling tinggi. Dia hidup beribadah dengan nama-nama itu. Ketika dia berjalan ke pasar, dia berdagang, dia punya keinginan menipu, dia ingat. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah mengawasimu. Ketika dia di satu tempat, satu kamar hendak berbuat dosa maksiat, dia ingat dengan firman Allah, Alam ya'lam bi annallaha yara. Apa dia enggak tahu Allah melihat? Allah tuh basir. Dia urungkan berbuat dosa. Ketika dia punya musibah, punya masalah yang besar, dia tidak mengadu kepada manusia. Dia mengadu sama Allah. Karena dia tahu Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Sudah, kenapa Anda bergantung sama manusia? Di sini ketika orang bisa mengkaji Asma'ullah Al-Husna, sampai tingkatan yang keempat, dia mengamalkannya dalam kehidupan ini, insya Allah bisa konsisten dia beribadah, terus sambil berdoa. Artinya kita nih jamaah gak akan bisa istiqomah kecuali Allah yang kasih kita istiqomah. Makanya doa Nabi SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu hamba ya Allah untuk ingat terus sama Engkau ya Allah. Bantu hamba untuk bisa syukur sama Engkau ya Allah. Bantu hamba untuk bisa beribadah dengan baik kepadamu ya Allah. Dengan cara seperti ini, insya Allah antum bisa konsisten. Baik. Yang kedua, tadi yang orang berangkat haji. Ya. Nah, berkaitan ini orang mau nyalek atau mau pilkada, dia punya niat mau berangkat haji memang. Nyalek nggak nyalek dia mau berangkat haji, ya nggak ada urusan. Niat pertama dia. Allah tahu niatnya dia itu yang mana. Kemudian jamaah, ada dorongan. Di Jakarta ada anak punya teman, dia ketua rumah sakit umum. Dia cerita, anak Ustaz,
Kenapa ana haji? Dulu Ustaz, ana itu kepala rumah sakit. Ana ngantar istri ana beli bunga di pinggir jalan sana di Jakarta. Yang jualan biasa lah, orang-orang Betawi pakai kaos oblong sama sarung. Ana lihat pakai peci putih. Ana pikir, masa dia sudah haji? Ana kepala rumah sakit belum haji. Dia iseng turun. Assalamualaikum, dia tanya. Bapak, sudah haji Bapak? Alhamdulillah sudah 2 kali. Dia mengatakan, anak kayak ditempeleng wajah anak. Anak naik ke mobil, anak ngomong sama istri, besok daftar haji. Artinya ini yang menggugah dia untuk berhaji. Niatnya lillahi ta'ala. Ada orang yang berangkat haji, kenapa antum berangkat haji? Nggak enak sama tetangga. Soalnya dia omongin ini fulus banyak, nggak berangkat haji. Akhirnya hanya untuk itu dia berangkat. Maka ingat Allah tahu dengan apa yang di hati kita. Jadi kalau dia memang niat mau berangkat haji, urusan pilkada nggak pilkada, dia tetap berangkat haji, nggak ada masalah. Tapi kalau umpamanya dia kepingin berangkat haji, kemudian sebelum berangkat dia didiskualifikasi, akhirnya nggak jadi berangkat, aduh nggak jadilah hajinya, karena nggak bisa nyalonkan. Berarti kan dia niatnya memang untuk itu. Baik, kemudian, naam. Al-a'mal bi khawatimiha. Amalan itu tadi tergantung niatnya. Tapi amalan itu juga pada kehidupan ini tergantung dengan penutupnya. Antum penutupnya kayak apa? Ada orang yang selama hidupnya berbuat dosa. 2 bulan sebelum meninggal dunia, tobat, Masya Allah. Sholat, mati husnul khotimah. Mati dalam kondisi sujud. Kok bisa Ustaz? Dan ada orang yang selama hidupnya jadi imam masjid, mati murtad. Ada jangan. Seorang muadzin mati murtad. Kok bisa ini terjadi? Katanya Ustaz, proses itu orang yang beramal soleh, insya Allah akan ditutup dengan kesolehan. Orang yang dalam hidupnya itu senantiasa berbuat baik, insya Allah matinya baik. Yang berbuat jahat, matinya jahat. Ini kok bisa seperti ini Ustaz? Di sini para ulama menjelaskan tentang sabda Nabi SAW. Ada orang yang beramal dengan amalan kebaikan. La ya'malu bi amali ahlil jannah. Dia itu kelihatannya beramal amalan yang menuju ke surga. Fima yadharu linnas. Au fima yarahun nas. Menurut manusia, dia ini orang soleh. Padahal dia riya sebenarnya. Siapa yang tahu? Kan nggak tahu. Kita pikir fulan Masya Allah ahli ibadah. Tapi kok matinya su'ul khatimah. Siapa yang tahu dengan isi hati dia dalam amalan dia selama ini? Mungkin dia riya. Maka seperti itu. Begitu pula dengan ada orang yang berbuat dosa. Ada orang yang berbuat dosa. Dengan dosanya masuk surga. Sampai dikatakan rubba dzambin adkhalal abda ilal jannah. Wa rubba ta'atin adkhala sahibaha ilal nar. Ada banyak dosa yang memasukkan pelakunya ke surga. Ada banyak ketaatan yang memasukkan pelakunya ke neraka. Kenapa? Ini orang ketika dia berbuat dosa, dia ketakutan. Dosa itu menghantui dia terus, dia takut sama Allah. Dia berbuat dosa lagi, dia kembali lagi kepada Allah. Penuh ketakutan dia kepada Allah, dia bertobat. Selalu dosa-dosa masa lalu itu menghantui dia. Akhirnya gara-gara dosa dia masuk surga. Tapi ada orang yang selalu berbuat taat. Kemudian dia ujub. Merasa bangga dengan amalannya. Ini yang ditakutkan su'ul khatimah. Itu perempuan tadi yang memberikan minum kepada seorang anjing. Kan orang kelihatannya dia pelacur memang. Dia pelacur. Tapi dia memberikan minum kepada seekor anjing. Para ulama jelaskan. Perempuan ini di padang pasir. Tidak ada manusia sama sekali di sana. Hanya ada dia bersama anjing. Dia ngelihat anjing itu ya'kulu thara minal atash. Dia itu sampai makan-makan pasir kehausan. Perempuan ini akhirnya turun, tidak ada satupun yang melihatnya. Di sini ada keikhlasan di diri wanita tersebut. Dia beramal lillahi ta'ala. Dia berikan minum kepada anjing itu. Lalu Allah mensyukuri perempuan ini, diampuni dosanya. Maka hendaklah kita punya amalan yang tersembunyi jamaah. Amalan kebajikan yang gak ada orang yang tahu. Mudah-mudahan itu yang membuat kita husnul khatimah. Hadza wallahu a'lam shawab. Kayaknya selesai.
Itu yang bisa Anda sampaikan jamaah. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.